Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dengan berjudul Konsep Dasar Metode Pembelajaran dan Pemilihan Metode Pembelajaran. Yaitu dengan beranggotakan A few moments later. saya sendiri, Tasyatul Fadila dengan NIM 230051106 dan rekan-rekan saya. Dan Dwi Wahyuni dengan NIM 230050067. Saya Jadid Abrar dengan NIM 2300571. Saya Khairunisa dengan NIM 2300575. Emrah Firdaus dengan NIM 2300577. Han Munandra dengan NIM 2300597. Baik, pertama itu latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Proses pembelajaran menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Metode pembelajaran ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Metode yang tepat dapat membantu peserta didik mencapai tujuan belajarnya dengan optimal, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Intan Dwi Wahyuni. Kepada Intan, disilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah jalan yang ditempuh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan tahapan-tahapan tertentu. Metode pembelajaran adalah cara pendidik memberikan pelajaran dan cara peserta didik menerima pelajaran pada waktu pelajaran berlangsung, baik dalam bentuk memberitahukan atau membangkitkan. Berikut beberapa metode pembelajaran yang umum digunakan. Yang pertama itu ceramah adalah metode pembelajaran yang paling umum digunakan. Pada metode ini, guru menyampaikan informasi secara lisan kepada peserta didik. Yang kedua, diskusi adalah metode pembelajaran yang melibatkan interaksi antara peserta didik. Pada metode ini, peserta didik didorong untuk bertukar pikiran dan ide tentang suatu topik. Yang ketiga, tanya jawab adalah metode pembelajaran yang melibatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Yang keempat, Based Learning, yaitu PBL, adalah metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima, Project Based Learning, yaitu PJBL adalah metode pembelajaran yang berpusat pada proyek. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Intan. Materi ketiga yaitu akan dibacakan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa, disilakan. Terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya tentang kedudukan metode dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai salah satu komponen pembelajaran. Metode merupakan salah satu dari beberapa komponen yang penting dalam pembelajaran, selain tujuan, materi, dan media pembelajaran. Semua komponen pembelajaran harus saling terkait agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, sebagai alat untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, strategi pembelajaran adalah rencana umum yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, metode adalah alat untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, sebutkan alat sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu tentang tujuan pendidikan adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari proses pembelajaran, dan metode yang tepat dapat membantu mencapai tujuan pendidikan dengan lebih efektif. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Khairunisa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Emrehan Alfirdaus. Kepada Emrehan Alfirdaus, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang beberapa alasan mengapa metode pembelajaran memiliki kedudukan yang lebih penting. Yang pertama itu menentukan cara pandang penyampaian materi pembelajaran. Metode pembelajaran menentukan bagaimana materi pembelajaran disampaikan kepada peserta didik, sehingga metode yang tepat dapat membantu peserta didik materi pembelajaran dengan lebih mudah dan efektif. Yang kedua, mempengaruhi minat dan peserta didik. Metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu menentukan hasil belajar peserta didik.
Metode pembelajaran yang tepat dapat membantu peserta didik mencapai tujuan belajarnya dengan optimal. Yang keempat yaitu menentukan peran guru dalam proses pembelajaran. Guru perlu memilih metode yang sesuai dengan perannya sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Mungkin itu penyampaian materi saya serahkan kepada. Terima kasih kepada Rehan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rehan Munandra. Kepada Rehan Munandra, disilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemilihan strategi belajar. Satu, klarifikasi metode pembelajaran. Klarifikasi metode strategi pembelajaran langsung. Strategi ini sangat dianjurkan oleh guru dengan metode yang cocok antara lain ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan drill. Strategi pembelajaran tidak langsung sering disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, atau pengambilan keputusan dan penemuan. Strategi pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Maka strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, peningkatan diri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rehan Munandra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jadid Abrar. Kepada Jadid, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan terhadap beberapa faktor pertimbangan dari pemilihan metode pembelajaran. Ada beberapa faktor tersebut, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang kedua, adanya bahan atau materi dari pembelajaran. Yang ketiga, adanya sumber belajar. Yang keempat, adanya warga belajar. Yang kelima, adanya sarana atau fasilitas belajar. Yang keenam, adanya waktu pembelajaran. Yang ketujuh, adanya besar kecilnya pada suatu kelompok. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jadid. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa konsep dasar metode pembelajaran adalah pendekatan atau strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Metode pembelajaran terpilih berdasarkan karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memfasilitasi proses belajar peserta didik. Beberapa konsep dasar metode pembelajaran yang perlu dipahami antara lain, yang pertama, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, partisipatif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, berbasis masalah. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan sangat bergantung pada konteks pembelajaran, karakteristik pendidik, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan memahami konsep dasar metode pembelajaran dan memilih metode pembelajaran yang sesuai, kita sebagai tenaga pendidikan nonformal dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif bagi peserta didik di masyarakat. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab di e-learning saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.